Oke, selamat datang teman-teman yang sudah gabung nih. Ada Nakita, ada Azra, ada Ardelia. Oke, Bismillah. Bentar lagi kita mulai ya teman-teman ya. Insya Allah malam ini kita akan bahas tes standar kemarin yang dilakukan di hari Sabtu Minggu yang teman-teman ikutin. Saya lihat kalau datanya sebagian ikut, sebagian nggak ikut ya. Jadi kalau yang kemarin nggak ikut nggak apa-apa, ikut pembahasannya aja. Yang kemarin ikut jadi bisa kalian koreksi jawaban kalian seperti apa. Nanti kita bahas hari ini. Kalau keburu dua-duanya kita bahas, yaitu PM dan PK-nya. Tapi kalau nggak keburu berarti kita PM dulu, karena kebetulan kemarin TO-nya itu tidak full. Kalau kemarin teman-teman yang ikut, TO-nya itu adalah separuh ya. Jadi artinya PM-nya itu cuma 10 soal dan PK-nya juga 10 soal. Oke, jadi hari ini kalau kita cukup waktunya kita bahas dua-duanya ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang nih teman-teman IC, dan mungkin nanti kalau ada teman-teman yang lain ada ikut gabung, karena kebetulan malam ini bahas TO ya. Jadi teman-teman yang memang berminat bergabung dipersilahkan sebenarnya. Walaupun seperti ini khususan untuk Man IC Kalungan ya. Teman-teman, insya Allah kita akan bahas seperti yang tadi kita obrolin, yaitu PM sama PK yang diteskan kemarin ya. Yang nggak hadir gimana Mas? Yang nggak hadir nggak apa-apa ya. Kita langsung bahas saja nanti ke soalnya gitu. Oke, kita bahas ke PM dulu kali ya, karena PM yang butuh waktu lebih banyak, jadi kita akan bahas ke PM dulu. Oke, saya izin share screen. Mana nih share screen-nya? Oke, udah kelihatan ya. Oke. Oke, sip. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, kita mulai ya teman-teman ya. Kita akan mulai uh, pembahasan kita. Kita mulai di PM dulu. Kita mulai di PM dulu. Oke. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ini soalnya soal cerita sebuah ruangan, sebuah ruang pertemuan dengan ukuran 216 meter persegi. Jadi ini soalnya kita cuplek-cuplek sebenarnya dari soal asli di 2 tahun yang lalu, gitu ya. Tapi kita cuplek tidak full semuanya. Sebuah ruangan dengan ukurannya 216 dan tingginya 4 meter. Ya, jadi ruangan ini luasnya 216, tingginya ruangan itu adalah 4 meter. Memiliki 4 dinding yang dipasangi panel. Yang 4 dinding itu maksudnya kayak gini. Gitu 4 dinding. Dipasangin panel kayu utuh, tidak boleh dipotong. Tiap panel kayu ukurannya adalah 75 kali 4 meter. Jadi kalau kalian tahu panel ya, jadi panel itu semacam apa ya, tutup dinding lah gitu ya. Jadi kalau kalian gambar kotaknya gini. Oke, sebentar, kotaknya jelek banget. Jadi kotaknya itu bentuknya seperti ini. Jadi ininya nanti 75 cm. Gitu ya panelnya ya. Tingginya itu 4 meter. Gitu. Itu akan dipasangkan di dinding-dindingnya. Oke ya, bayang ya. Oke. Sip, itu akan dipasangkan di dinding-dinding di ruangan tersebut. Nomor 6, pertanyaannya apa nih? Jika pada ruang pertemuan tersebut ditempatkan sebuah panggung dengan ukuran 10 kali 5, berarti 10 kali 5, lihat panggungnya di sini ya. Berarti di sini 10, di sini 5 ya. Yang menempel di tengah suatu dinding, benar gitu ya, di tengah suatu dinding. Lebar minimum ruang pertemuannya berapa? Lebar minimumnya berapa? Jadi kalau kalian perhatikan ini ya. Jadi kalau kalian perhatikan, saya gambar sedikit dindingnya. Ini dindingnya di sini. Kayak gitu ya. Terus ada panggung seperti ini. Gitu ya. Itu ada panggung gitu, kurang lebih gini ya panggungnya ya. Gitu. Oke. Panggungnya itu ukurannya 10 meter. Ini 10 meter. Ini 5 meter. Pertanyaannya, lebar dinding minimalnya, ini ke sini tuh berapa nih? Gitu ya. Patokan kita adalah sebenarnya panel kayu. Kenapa? Karena panel kayu ini tuh kan nggak boleh dipotong-potong. Gitu ya. Jadi nanti lebar dindingnya itu harus kelipatan dari 75 cm. Gitu ya. Jadi lebar dindingnya harus kelipatan 75 cm. Jadi artinya, teman-teman, nanti lebar sini ya harus kelipatan 75 cm. Jadi artinya, kita bagi dulu nih, cek ya.
Berarti panjang dinding atau lebar dinding ya, tadi kan lebar ya, lebarnya berarti sudah kita harus ya lebar. Jadi pakai pendekatan berarti ya 10 meter, panel kayunya yang akan menutup itu panjangnya 0,75 meter. Nah, gitu ya. 0,75 meter. Karena 75 cm kan? Oke, berarti sama aja 10 meter dibagi dengan 3/4 meter. Nah, gitu ya. Berarti artinya 40 dibagi dengan 3. Gitu ya. Lah, kalau 40 dibagi 3 itu pasti pecahan. Lah, lebarnya ini teman-teman, ini harus bulat. Nanti harus bulat ya. Oke. Harus bulat ke apa namanya? Ke banyaknya ya. Jadi ini sebenarnya tepatnya bukan lebar sih kalau kita ngomong ya. Berarti banyaknya panel. Nah, ini lebih tepatnya kita ngomonginnya bukan lebar, sebenarnya banyak panel. Berarti N panel. Gitu ya. Banyaknya panel yang harus dipasang jika dindingnya itu jika panggungnya 10 meter. Berarti 40 bagi 3. Kalau 40 bagi 3 itu kan jadi pecahan. Biar nggak pecahan, nah berarti yang atasnya itu harus kita genapkan ke atas gitu ya, genapkan ke atas berarti kita genapkan ke atas, jadi yang bisa dibagi 3 kan 42 ya kan, 42 dibagi 3. Kalau 42 dibagi 3 itu berarti berapa? 14 ya. Oke, berarti 14. Berarti N panelnya, banyaknya panel itu adalah 14 panel. Nah, gitu teman-teman. Gitu ya. Jadi banyaknya panel itu adalah 14 panel. Oke. Lah 14 panel itu jadi berapa lebarnya gitu ya. Jadi lebarnya adalah ya 14 dikali 0,75 atau 3/4 meter. Nah, gitu. Gitu ya. Berarti sama dengan berapa? 7 kali 3 dibagi 2 meter. Gitu ya. Berarti sama aja 21 bagi 2 meter yaitu 10,5 meter. Oh, berarti lebar dindingnya adalah 10,5 minimalnya. Nah, tujuannya apa? Biar pas sesuai banyak panelnya. Gitu ya. Oke. Ya, jadi kuncinya ada di situ. Jadi kuncinya ada di mana tadi teman-teman? Dari 40 ke 42 di sini. Oke ya. Nah, biar bulat tentunya. Biar banyak panelnya bulat. Oke, sip gitu ya. Oke, ini udah ada Fahrizul udah datang, ada Arik udah datang, Cherry udah datang gitu ya. Oke. Sip, udah ada Farizul, ada Ardila, ada Arik, ada Azra, Cherry, Imrota, dan Nagita. Oke ya. Oke, saya nggak lihat nilai kalian semua yang sudah pengikut, tapi sekilas tadi saya lihat ada nilainya Arik kalau nggak salah. Gitu ya. Oke, itu ya berarti jawabannya adalah yang 10,5. Oke, sip. Aman ya yang ini ya? Ada pertanyaan nggak nih sampai sini? Aman? Oke, kalau aman saya lanjut ya. Aman Mas? Oke, lanjut. Oke, masih sama ceritanya. Ceritanya masih sama, tetapi pertanyaannya beda. Gitu ya. Oke, ini cuma dua soal dua ya, 66 sampai 67, karena ini sebenarnya soalnya agak dipotong ya, karena soalnya sebenarnya soal cerita ini untuk beberapa soal ya. Oke, tapi karena kemarin tryoutnya mini tryout, jadi tidak semua soal dimasukkan gitu ya. Oke, kita lanjut. Baca di soal berikutnya. Tadi udah ada ya, ini ada keterangan, ada ruang pertemuan, di sini ada panggung gitu ya. Terus di soal ini, jika tinggi panggung adalah 1 meter, tinggi panggungnya 1 meter, untuk mencapai panggung diletakkan tangga kayu yang menempel pada seimbungan sepanjang 2 meter dengan ketinggian anak tangga 20 cm. Kebayang ya? Oke, panjang tangganya, maksudnya di soal ini panjang tangganya 2 meter maksudnya ya. Nah, maksudnya panjang tangganya nanti 2 meter dan anak tangganya adalah 20 cm. Oke. Itu terus jika sisi tangga tersebut ditutup juga dengan kayu, luas salah satu sisi tangga yang ditutup kayu gimana? Jadi kalau kalian lihat tangganya nih, nah ini tangganya kan ada di sini nih. Ya, tangganya ada di sini. Gitu ya. Nah, tangganya ada di sini, kalau kalian gambar nanti kan tangganya itu berupa gini ya. Kayak gini, satu gitu kan, dua, tiga gitu ya, 4, 5 gitu ya. Nah, ini tangannya seperti ini. Oke.
Bayang ya. Oke. Berarti ini ke sini 1 meter nih tingginya. Gitu ya. Terus ini ke sini tinggi ini 20 cm. Nah, ini adalah 20 cm. Oke. Karena tadi panjang tangganya, berapa panjang tangganya? Panjang tangganya itu adalah 2 meter, berarti 200 cm. Ini 200 cm. Nah, sedangkan sini ada anak tangganya 1, 2, 3, 4, 5. Gitu ya. Berarti artinya setiap anak tangga ini adalah 40 cm. Lebarnya ya, 40 cm. Tingginya 20, kalau sininya 20. Gitu ya. Oke. Berarti kalian caranya banyak sih untuk menghitungnya ya. Nah, yang mau dicat untuk pengecatan itu ada di sini teman-teman, mau dicat nih. Nah, ini mau dicat. Gitu ya. Mau ditutup deh, mau dicat. Ini ditutup. Nah, ini ditutup. Nah, bagian ini satu sisi aja akan ditutup. Pertanyaannya adalah luasnya berapa? Luasnya ditutup, gitu ya. Berarti nanti ada luas 1, luas 2, luas 3, luas 4, luas 5. Jadi ada luas 1 gitu ya, ada luas yang kedua, luas yang ketiga, luas yang keempat, luas yang kelima, gitu ya. Oke, ini ada luas yang keempat, ini ada luas yang kelima. Ya udah, gitu ya. Oke, kalau luas yang pertama berarti luasnya adalah 20 kali 40 kan gitu ya. Yang pertama berarti 20 kali 40. Yang kedua, ini caranya banyak sih, ini salah satu caranya aja ya. Yang kedua berarti naik kan, berarti 40 kali 40 gitu ya. Ditambah nanti 60 kali 40, kan tangannya selalu naik di sini, nanti 80 kali 40. Yang terakhir berarti berapa nih? 100 kali 40. Gitu ya. Sip. Nah, itu dia. Berarti ini adalah 800 ditambah 1600 ditambah 2400 ditambah 3200 ditambah 4000. Oke, kalau kita hitung ini sama ini berarti 4000, 8000 gitu ya. 8000 sama ini 10.000, 12.000. Berarti 12.000, tapi satuannya sentimeter persegi. Gitu kan? Karena jawabannya berupa meter persegi, udah turun 3. Ya, turun 3, jadi 1,2 meter persegi. Oke. Nah, itu dia. Jawabannya mana? Ini dia. Oke, gitu ya. Oke, sip. Itu dia. Oke, ada pertanyaan nggak sampai ini? Aman dulu sementara? Aman ya? Oke, ini udah ada yang gabung lagi. Salma udah gabung. Oke, teman-teman. Lanjut. Lanjut ya, karena ini soal ini hanya buat 2 cerita. Aslinya sih kalau nggak salah ini buat 3 atau 4 cerita ya, karena soalnya dipotong, jadi hanya buat 2 cerita aja. Ngerti ya sampai sini ya? Oke, ada variasi soal lain. Ada variasi soal lain tuh ada yang disebutin lebar tangganya berapa. Jadi lebar anak tangga itu ada yang disebutin. Karena ini nggak disebutin, makanya kita ambil tadi yang 2 meternya ini. Nah, 2 meter dibagi 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5, makanya ini 40, 40, 40, 40, 40. Oke, sip, mantap. Lanjut ya, lanjut Mas. Oke, nah ini termasuk yang kemarin nggak susah, sebenarnya nggak susah amat lah gitu ya, cuman butuh penalaran, cuman kemarin banyak yang keliru di soal yang ini gitu ya. Oke, nah teman-teman, kalau kita cek, nah kita baca dulu nih, kita baca sebenarnya soalnya gimana nih. Ini ada 2 ceritanya, ada 2 tangki. Tangkinya berupa kerucut, juga kerucut. Kalau kita perhatikan, tangki pertama 5 meter dengan radius tangki pertama 5 meter dengan radius juga 5 meter. Jadi ini tinggi ya maksudnya. Tangki pertama dengan tinggi, ini maksudnya tingginya 5 meter, radiusnya juga 5 meter. Berarti tingginya 5 meter, radiusnya juga 5 meter. Nah ini tingginya 5 meter, radiusnya 5 meter. Itu tangki yang pertama. Tangki yang kedua, sementara tangki kedua tingginya adalah 6 meter, ini dia, dan radiusnya 4 meter. Bentuknya berarti beda, yang ini lebih melebar teman-teman, yang ini lebih meninggi. Meninggi itu apa? Meninggi ya. Jadi ada yang lebih melebar, lebih meninggi gitu ya. Oke, pertanyaannya adalah, belum pertanyaannya. Nih. Oh, pertanyaan di bawah. Oke, jika R1 itu adalah radius tangki 1, R2 itu adalah radius tangki 2, ya H1 maaf,
tinggi Tangki 1 dan R2 adalah tinggi radius Tangki 2 dan H2 adalah tinggi Tangki 2. Gitu ya, pokoknya gitu. Pertanyaannya, kegeser ini, sorry ya. Kegeser tadi saya. Nomor 68. Ya nggak apa-apa wes ya, kegeser dikit ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, gini teman, yang nomor 68, ya nomor 68 di sini ceritanya sama nih kayak gini. Yang nomor 68 pertanyaannya adalah maka perbandingan jari-jari tangki 1 dengan tangki 2 gimana? Jari-jari itu tentunya jari-jari air ya. Jadi kalau kalian perhatikan tadi soalnya adalah gimana tadi? Dua tangki kecil terbalik diisi air dengan laju pengisian sama. Dengan laju pengisian sama. Jadi debitnya itu sama. Gitu ya. Jadi debit airnya sama. Lah, R1 dan R2 itu perbandingannya apa? Gitu ya. Jadi R1 di sini. Nah, jadi R1-nya itu bukan R1 ini maksudnya ya. Bukan. Tetapi R1 saat pengisian air. Gitu. Gitu ya. Oke, yuk kita akan bandingkan. Oke. Nah, tapi berarti kita dapetin tuh. Dapatnya apa Mas? Kalau kalian perhatikan nih. Nah, dari soal ini dulu wis. Nah, kita dapat ya dari soal kita tahu bahwa nanti volume 1 itu akan sama dengan volume 2. Tapi kalau lihat kita lihat tangki 1 dulu ya. Kita perhatikan dengan tangki 1. Tangki 1 kita tahu bahwa R1 atau H1 berbanding R1 itu adalah 5:5. Nah, gitu ya. Berarti artinya H1 itu sama dengan R1. Itu di tangki yang pertama. Oke, kalau yang tangki yang kedua, nah, tangki yang kedua gimana Mas? Tangki yang kedua kalau kalian perhatikan, kalau kita bandingkan H-nya ya, berarti H2 berbanding R2 itu adalah gimana nih? H2-nya itu adalah 6, gitu ya, R2-nya itu 4. 6 banding 4 atau sama dengan 3 banding 2, gitu ya. Berarti kalau kita bikin H2-nya itu adalah 3/2 R2. Nah, atau R2-nya kalau kalian bikin berarti 2/3 H2. Nah, gitu ya. Oke, ini perbandingannya ya. Nah, bagaimana dengan kondisi saat dia diisi air, dan diisi air ini dengan laju pengisian sama, gitu ya, maka perbandingan jari-jari airnya di setiap tangki gimana? Ya berarti bagaimanapun juga karena debitnya sama, pasti volumenya sama. Berarti nanti volume 1 berbanding volume 2 atau volume 1 sama dengan volume kedua. Gitu ya, berarti volume di tangki 1 sama dengan volume di tangki yang kedua. Oke? Oke, oke, karena volume 1 sama dengan volume 2, ya udah kita akan uh, selesaikan. Berarti langsung ya. Berarti sepertiga pi R kuadrat berarti R1 hanyalah H1. Ini juga sama. Berarti sepertiga pi R-nya R2 kuadrat kali H2. Oke, sampai sini tinggal teman-teman selesaikan aja sih sebenarnya. Tinggal yang bisa dicoret, kita coret, 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 coret. Ya, karena yang ditanyakan adalah perbandingannya R, berarti yang kita rubah H-nya. Ya, ini R1. Nah, R1, maaf. R1 tetap, karena yang ditanyakan R-nya. H1 kan sama dengan R1 tadi ya, di sini nih. Nah, 1 sama dengan R1. Makanya H1-nya kita ganti dengan R1. Terus berikutnya, R2 tetap R2, H2-nya sama dengan apa di sini ya? H2-nya sama dengan 3/2 R2. Berarti kalau tulis ini 3/2 R2. Gitu ya. Berarti inilah R1 pangkat 3 sama dengan 3/2 R2 pangkat 3. Nah, gitu. Oke ya. Sip. Kalau kita tulis di sebelah kanan lagi, berarti nanti karena R1 banding R2 ya, berarti R1 banding R2 karena ada pangkat 3-nya, ini pangkat 3, pangkat 3 adalah 3/2. Oke. Kalau pangkat 3-nya kita hilangkan, ya berarti R1 banding R2, berarti akar pangkat 3 dari 3 dibanding akar pangkat 3 dari 2. Ya udah, ini jawabannya. Nah, ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Ada ya. Sip. Gitu. Nah, selesai. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Sampai sini? Aman ya? Oke. Aman, Mas? Oke, aman. Lanjut? Lanjut ya. Jadi ceritanya gitu. Yang kedua, yang 68 nyatakan perbandingan R1 banding R2.
yang 6 ini sebenarnya mirip ini nomor 69. 69 yang ditanyakan adalah H1 banding H2. Jadi sebenarnya mirip kayak gini teman-teman. Jadi mirip banget kayak gini. Tapi yang ditanyakan adalah H1 banding H2-nya. Caranya sama persis. Tinggal R-nya diganti dalam bentuk H. Gitu ya. Kalau tadi hanya dalam bentuk R, nanti kalau soal 68 adalah R-nya harus dalam bentuk H, gitu ya. Sama persis, gitu ya. Oke, yuk. Nah, kita tulis ya. Oke. Berarti kalau kita tulis volume 1 sama dengan volume 2, berarti sama ya, sepertiga Pi R1 kuadrat kali H1 sama dengan sepertiga Pi R2 kuadrat kali H2. Kita coret Pi sepertiga, ketika kita coret, karena yang ditanyakannya adalah H, berarti R1-nya ganti H, berarti H1 pangkat 3 kali H1. Oke, R2-nya apa tadi kalau kita lihat di sini nih? R2-nya sama dengan 2 per 3 H2. Oke, kita ganti ya. Berarti R2-nya sama dengan 2 per 3 H2. Tapi kuadrat, jangan lupa. Kali H2. Oke, berarti yang sebelah kiri itu adalah menjadi apa? H1 pangkat 3. Yang sebelah kanan berarti 4 per 9 H3. Nah, udah gitu ya. Yang ditanyakan kan H1 banding H2. Oke, ya udah berarti H1 pangkat 3 dibanding H2 pangkat 3 adalah 4 per 9. Berarti H1 banding H2, ya udah akar pangkat 3 dari 4 dibanding akar pangkat 3 dari 9. Udah, cuma gitu aja. Nah, gitu. Ada nggak? Ada sih harusnya ya. Ada dong. Nah, oke. Mantap. Oke, assalamualaikum GM ya. Oke. Bisa ya? Gitu ya. Jadi hanya pemahaman aljabar aja sebenarnya teman-teman. Ya, dan clue-nya ada di mana? Clue-nya ada di perbandingan volume. Gitu ya. Oke, sip. Itu dia. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Aman? Aman ya? Oke, kalau yang mau tanya langsung cung gitu ya. Biar teman-teman nanti bisa langsung interaksi aja. Oke, lanjut ya. 1, 2, 3, 4. Terus mas, mantap. Oke, yang ini. Nah, ceritanya masih sama. Ternyata ini soalnya untuk sampai 71 ya 4 ya. Oke, oke, ceritanya masih sama ya kayak tadi. Cuman yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan gini teman-teman. Misalkan S adalah sisa tinggi tangki 2 yang belum terisi air ketika ketika tangki 1 itu penuh. Oke, oke ya. Ketika tangki itu satu penuh, berarti kalau tangki satunya berapa tadi? Nah, saya lupa. 5 juga ya. Nah, R satunya 5 juga. Oke. Ya. Kalau tangki 2 itu adalah 6. Salah tadi ya. R2-nya adalah 4. Benar nggak ya? Betul ya? Sip. Gitu. Oke, nah, tangki 1 penuh katanya. Nah, tangki 1 penuh. Berarti ya sama sih sebenarnya. Berarti kalau ini penuh nih misalnya. Ini penuh. Nah, di sini udah penuh. Nah, oke. Yang ini ada sisa. Nah, ada sisa di sini. Oke, di sini ada S. Gitu ya. Nah, S itu berapa? Oke. Oke, Mas Bro. Berarti gimana nih cara mencarinya? Ya sama sih, volume 1 banding volume 2 gitu ya. Nanti kan ketahuan tingginya. Nah, nanti tingginya ini dapat di sini saya anggap T deh. Nah, gitu ya tinggi yang ada berarti terus ya sama berarti volume 1 sama dengan volume yang kedua. Kita akan cari T-nya nanti ya. Berarti ini sepertiga Pi R1 kuadrat kali H1 kuadrat. Ini sepertiga Pi, ya kan? Terus kali. Nah, masalahnya kira-kira R-nya tahu nggak? Nggak tahu ya. R2-nya kita kan nggak tahu juga. Jari-jarinya saat terjadi itu, ini jari-jarinya berapa kan kita nggak tahu.
ya kan ya. Jari-jarinya nggak tahu, tingginya juga nggak tahu. Yaudah kita masukin aja dulu. Nah, gitu ya. Berarti nanti R2 kali H2 atau kita boleh H2 nggak apa-apa deh ya. Oke, H2 atau T juga boleh nggak apa-apa. Ya, ini H2 juga gitu ya. Oke, tapi ini bukan H maksimal ya. Kalau ini habis. Oke, R1-nya adalah tadi udah karena dia udah penuh, yang volume 1 kan penuh ya, yang sini penuh. Karena penuh berarti pakainya 5 tadi. Berarti 5 kuadrat kali 5. Nah, sedangkan ini nggak penuh tuh. Nah, kita harus jadiin cari apanya? Cari H-nya. Nah, H-nya itu nanti sama dengan T gitu ya. H-nya itu sama dengan T sehingga teman-teman kita harus ubah R-nya dalam bentuk H lagi ya. R-nya kita ubah dalam bentuk H ini kuadrat ya. Nah, R-nya itu apa tadi R-nya? R itu 2 per 3 H yang ini. Nah, R2 adalah 2 per 3. Berarti kalian rubah dulu nih. Berarti ini 2 per 3H. 2, gitu ya. Kuadrat. Oke. Kali H. Sip. Oke. Berarti kita dapat 125. Oke, nggak ada pernyebab. Nah, 125 sama dengan 4 per 9. Gitu ya. Ini H-nya. H2 pangkat 3. Nah, gitu. Oke. Oke ya. Oke. Oh, sip. Berikutnya gimana nih berarti berikutnya? Berarti kalau kita hitung, berarti nanti tinggal H3, H2 pangkat 3 itu adalah 129, 125 kali 9 dibagi 4. Nah, gitu. Berarti H2-nya itu adalah, oke, H2-nya adalah akar pangkat 3 dari seluruhnya, yaitu 125 kali 9 dibagi 4. Gitu kan ya? Berarti H2-nya itu adalah akar pangkat 3 dari 125 kali 5. Akar pangkat 3 dari 9 itu tetap akar pangkat 3, 9. Akar pangkat 3 dari 4 itu tetap akar pangkat 3 dari 4. Nah, seperti itu. Gitu ya. Oke. Lah, gimana S-nya? Kalau kalian perhatikan, T ini kan sama dengan yang kita cari barusan, itu H2-nya. Oke. Berarti S itu kan seluruhnya tingginya 6 tuh. 6, ya seluruh tingginya kan 6 ya. Berarti 6 di sini kan 6. Nah, ya. Dari sini ke sini itu 6. Oke, sedangkan ini ke sini kan tadi H2-nya tadi yaitu 5 akar 3 dari 9 akar 3 dari 4. Gitu ya. Berarti tinggal 6 dikurangi 5 akar pangkat 3 dari 9 per akar pangkat 3 dari 4. Udah. Nah, gitu Mas Bro. Sip, ada nggak? Nah. Ada ya? Nah, yang A ya. Sip, itu dia. Oke, gitu ya. Alhamdulillah. Ngerti ya? Oke. Sip. Ada pertanyaan sampai sini? Aman dulu sementara? Aman ya? Aman, Mas. Oke. Lanjut, lanjut dulu. Oke, yang ini sebenarnya nggak ngitung sih, tapi ini pemahaman kita terhadap konsep yang ada. Oke, kita baca ya. Jika grafik yang paling tepat menggambarkan permukaan air H1 sebagai fungsi terhadap waktu untuk laju pengisian air. Kalau kalian perhatikan teman-teman, oke, ini kan gini ya. Terus ini gini tadi ya, terus ini gini. Nah, gitu kan. Kalau kalian hitung juga tadi ini kesininya 5. Gitu ya, ini kesini juga 5. Terus diisi air kan, diisi air, gitu kan. Nah, diisi air. Di sini adalah hubungannya adalah ini kan grafik paling tepat menggambarkan adalah tinggi permukaan H1 sebagai fungsi, oke, tinggi permukaan gitu ya, tinggi permukaan sebagai fungsi waktu terlalu pengisian air gitu ya. Oke, berarti tinggi permukaannya, tingginya berapa? Kalau secara analogi teman-teman, artinya ini semakin waktunya naik, jadi semakin T-nya naik, gitu kan ya, permukaannya juga semakin naik. Nah, gitu, ya enggak? Tetapi hati-hati, semakin ke atas, ya lihat, semakin ke atas, ini kan permukaannya semakin lebar, ya enggak? Sedangkan debit airnya kan sama, paham ya? Jadi artinya semakin waktunya naik, percepatan permukaan naiknya itu jadi
lebih sedikit, paham ya? Karena permukaannya semakin lebar, semakin lebar, semakin lebar. Emang sih naik terus gitu ya. Jadi waktunya naik, itunya juga naik. Nah, gitu ya. Oke, kira-kira yang paling tepat mana? Kalau ini linear, linear itu berarti berapapun waktunya ya kecepatan naiknya sama, gitu ya. Ini sudah salah. Kenapa salah? Karena permukaannya kan di sini semakin ke atas semakin lebar, otomatis ketinggiannya semakin lambat, gitu ya. Nah, di antara yang ada yang makin melambat yang mana? Yang D. Nah, gitu ya. Ini naik tapi melambat. Nah, ini naik dan melambat. Nah, naik tapi melambat. Ya naik terus, gitu ya, tapi melambat. Kenapa melambat? Karena permukaannya semakin ke atas semakin lebar, gitu ya. Oke, berarti permukaan semakin terus jelek. Permukaan semakin salah, sorry. Permukaan semakin lebar. Nah, gitu ya. Permukaan semakin lebar, gitu ya. Jadi ketinggian melambat. Oke, ketinggian air melambat. Oke, yang melambat yang mana? Yang D. Gitu ya. Sip, cakep. Oke, selamat datang Sabrina. Gitu ya. Oke, lanjut. Lanjut, Mas. Boleh. Oke, udah berapa soal tadi ya? Udah sekian soal lah. Oke, kayaknya cerita yang tadi udah habis ya. Cerita tentang air tadi kita sudah habis. Berikutnya kita akan cerita lagi. Yang berikutnya sepertinya harusnya nggak susah ya, karena ini lebih ke data aja. Ya, ini lebih ke data dan ketelitian kalian. Oke, saya saranin kalau data seperti ini, teman-teman, kalian bisa, ini banyak ya, jadi banyak metode. Metode pertama, kalian kerjakan sesuai kebutuhan soal. Ada metode kedua, kalian lengkapin seluruhnya gitu ya. Jadi nanti soal apapun ditanyakan kalian sudah siap. Oke, karena ini sifatnya latihan, nanti yang saya akan kerjakan adalah semuanya akan kita lengkapin datanya ya. Jadi gini, soal ini untuk 4 soal ya, 75 sampai di 72 sampai 75, berarti 4 soal. Oke. Oke, makanya nanti kita akan lengkapin aja. Kita baca ya. Di sini ada SMP 1 sampai SMP 5, terus ada jumlah siswa, ada rasio perbandingan jumlah siswa yang berkacamata dibanding seluruh jumlah siswa. Ini adalah jumlah siswa laki-laki yang berkacamata. Ini nggak susah, teman-teman, tapi agak rigid. Maksudnya agak rigid gimana, Mas? Agak rigidnya karena dia datanya banyak dan sangat bervariasi. Kita baca ya. Tabel di atas menyatakan banyaknya siswa berkacamata pada 5 SMP di Kota Bandar. Diketahui persentase siswa perempuan SMP 1 banding SMP SMP 1 dan SMP 2 70%. Nah, oke. Sedangkan persentase perempuan SMP 3, 4, 5 adalah 40%. Oke, kita akan lengkapi dulu. Oke, lengkapinya gimana, Mas? Oke, kita akan detailing ya. Berarti di sini ada perempuan. Oke, di sini nanti ada perempuan yang sebelah kiri saya tulis ya. Ini jumlah siswanya. Nanti di sini ada perempuan, di sini ada laki-laki. Oke, gitu ya. Sip. Perempuan SMP 1 dan SMP 2 70%. Berarti kita harus cepat ini hitungnya ya. 70% dari 90 itu berapa sih? 63 ya. Oke, berarti ini 70% dari 90 adalah 63. Atau 7 kali 9 gitu aja kan ya. 63 berarti ini adalah 27. Oke, yang SMP 2 juga 70% juga berarti 84. Gitu ya. Berarti di sini adalah 36. Nah, gitu. Oke ya. Sip. Tapi SMP 345 ya, 345 persentase perempuannya adalah 40%. Berarti 40% berarti ini 40. Sini laki-lakinya 60. Gitu ya. 40% berarti ini 56. Berarti ini ini 84 ya. Oke, ini 40% berarti 60, berarti ini 9. Nah, gitu ya. Jadi kita lengkapin sekalian. Oke. Karena sudah, sekarang kita lengkapin ini. Lihat. Di sini jumlah siswa yang berkacamata dibanding rasio ya. Siswa yang berkacamata, berkacamata dibanding jumlah semuanya adalah 2:3. Jadi 3 ini semuanya. Nah, 3 ini semuanya. Lihat, 3 itu semuanya. Semuanya kan 90. 3 itu semuanya 90. Yang berkacamata 2. 2:3. Berarti gimana hitungnya? Ya udah, berarti 3, 90 dibagi 3 itu 30 dikali 2 berarti 40. Gitu ya. Berarti siswanya adalah yang berkacamata 40 gitu.
60 maaf, 60 seluruhnya itu 90. Nah gitu, kebayang ya, untuk SMP 1 berarti yang berkacamata 60, seluruhnya 90. Kalian lengkapi seluruhnya nggak apa-apa. Ini 1/2 dari 120, berarti nanti ini 60, ini 120 gitu ya. 7/10 dari 100 berarti 70/100. 3/7 berarti ini 60/140 gitu ya. Yang ini berarti 80/150. Paham ya? Yang ini yang berkacamata, ini tidak berkacamata. Oke, kita lengkapin sekalian. Nah, saya bilang ini enggak susah tapi agak rigid, teman-teman. Lihat, di sini jumlah siswa laki-laki berkacamata, ini berkacamata. Nah, saya akan tulis sebelahnya itu yang tidak kacamata. Nah, ini yang berkacamata kan? Laki-laki yang berkacamata itu adalah 24. Berarti yang tidak berkacamata berapa? Gitu ya. Laki-lakinya kan kita udah dapat, ini dia. Ini laki-lakinya. Oke, yang berkacamata adalah 24, yang tidak berkacamata berarti 3. Nah, kalau 3 Mas kan ini laki-lakinya 27. 24 berkacamata, berarti tidak berkacamata 3. Kita lengkapin ya. Oke, yang ini yang laki-lakinya 36. Gitu ya. Yang berkacamata 18, berarti yang tidak berkacamata 18 juga. Kita lanjutin, 60/42 berarti berapa? 18 gitu ya. Ini 84 30 berarti 54, ini 90 56 berarti 34 gitu ya. Oke, sip. Oke, gitu ya. Oke, mantap. Sip, lanjut ya, lanjut. Itu yang laki-laki. Bagaimana dengan yang perempuan? Gitu ya. Sama sih kalau kita lanjutin deh. Ini perempuan kacamata. Nah, ini dia. Oke, yang ini adalah perempuan tidak kacamata. Oke, lihat. Hitungnya gimana? Ya sama, lihat. Yang berkacamata adalah berapa nih? Yang berkacamata seluruhnya adalah 60. Oke, gitu ya. Berkacamata 60. Laki-lakinya 24. Oke, berarti 60 itu semuanya laki-laki. Perempuannya berapa? 36. Gitu ya. Berarti ini 3. Nah, gitu. Ini juga sama nih. Laki-lakinya yang berkacamata 60. Oke, laki-lakinya 18. Berarti perempuannya adalah berapa nih? 42. Gitu ya. Oke, lanjutin. Berarti ini nanti udah ada 42, 70 berarti 28. Oke, terus berikutnya yang sini 60 ada 30 berarti ini 30. 80, 56 berarti 24. Seperti itu. Oke ya. Sip. Kalau ada yang saya keliru, ingetin ya, karena ini sangat rigid, takutnya salah. Oke, terus perempuannya, lihat perhatikan. Ini kan perempuan nih, ini perempuan, ini yang berkacamata, ini yang tidak berkacamata. Perempuannya kan ada di sini, 63. Ini yang berkacamata, 36. Yang tidak berkacamata, berarti berapa? Ya 27. Gitu. Gitu ya. Terus berikutnya, ini 84 perempuannya, yang berkacamata 42, yang tidak berkacamata 42 juga. Gitu ya. Ini 40, ini 28. Berarti berapa? 12 ya. Gitu. Gitu ya. Terus berikutnya ini 56, ini 30. Berarti 26. Oke. Ini 60, ini 24. Berarti 36. Oke, 36. Kalau mau model kayak gini nggak apa-apa, lengkapin semuanya, habis itu nanti kerjain, gitu ya. Nanti kalau kalian fokus, ini sekitar 2 atau 3 menit selesai untuk lengkapi datanya. Selanjutnya kalian bisa fokus ngerjain soalnya. Tapi kalau kalian nggak mau kayak gini, langsung lihat soalnya apa yang dibutuhkan, ya boleh-boleh aja, nggak apa-apa, gitu ya. Oke, tadi biar nggak bolak-balik, makanya saya lengkapin dulu aja. Oke, yang pertama, ya, jumlah siswa perempuan berkacamata SMP 1 dan SMP 2 jika dijumlahkan adalah 78. Benar nggak ya jika dijumlahkan adalah 78? Pernyataan 1, SMP 1 dan SMP 2 yaitu ini 36. Ditambah 42. Gitu ya. Berarti 36 ditambah 42 yaitu 78. Oh benar loh, enak kan? Karena udah dilengkapi jadi kita jawabnya lebih enak. Rasio siswa kacamata SMP 2 dan 4 adalah 3/2. Rasio siswa yang berkacamata SMP 2 dan 4 adalah 32. Ya, kita cek ya. SMP 2 dan 4 yang berkacamata ini 60 sama mana 34 ya.
70 sama 60 yang berkacamata ya. 3 sama SMP mana? Oh, 2 sama 4. Maaf. 2 itu ini 60 sama 60. Oh, 60 banding 60. 60 banding 60. Harusnya 1 banding 1. Oh, berarti ini salah. Nah, gitu. Oke, lanjut. Yang berikutnya, rata-rata jumlah laki-laki, rata jumlah SMP 3, SMP 4, dan SMP 5. Oke, karena sudah kita detailing, kita tinggal gitu aja. 3, 4, 5. Laki-lakinya. Mana laki-laki? Laki-laki yang dia udah kita hitung ya. 3, 4, 5 yaitu 60 tambah 84 tambah 90 dibagi 3. Oke, berarti ini berapa nih? 200, 150, 2, 3, 4. Gitu ya, dibagi 3. Gitu ya. Oke, gitu. Ya kira-kira 74 enggak ya, 78 ya harusnya ya. Nah, 70 ini ya 78. Oke, sip, berarti salah. Nah, kok salah, kok benar, salah. Oke, berarti benar, salah, salah. Gitu ya. Wah, sip, ketemu. Alhamdulillah. Jadi udah kita lengkapin, jadi cepat ngitungnya. Kalian nggak perlu balik-balik lagi. Gitu ya. Jadi ini hanya beda macam aja. Kalau kalian suka yang lengkapin dulu, lengkapin semuanya, baru bawahnya kerjain. Kalian fokus untuk ngerjain. Oke, lanjut ya. Aman ya sampai sini ya? Aman mas, berarti benar, salah, salah. Lanjut, nomor 72. Ceritanya sama tadi kayak tadi. Selisih jumlah laki-laki dan perempuan berkacamata adalah jumlah laki-laki dan perempuan berkacamata. Oke, kita hitung jumlah laki-laki yang berkacamata berapa, jumlah perempuan yang berkacamata berapa. Berarti ini kan, nah laki-laki yang berkacamata kita jumlahin semuanya. Gitu ya. 4 tambah 8, 2, 2, 14, 10, 10, 20, 22, 5, 5, 6, 6, 9, 140. Benar kan? 10, 22, 2, 2, 5, 5, 5, 5, 14. Sorry. Ini 5, 9, oh 170. Nah, 170. Gitu ya. Yang perempuan yang berkacamata kita hitung juga berapa nih? 10 sama 2, 2, 5, 9, 9, 11, 11, 11, 16, 160 ya. Nah, gitu ya. Soal yang lagi. 14, 9, 11, 14. Ya, 160. Oke. Berarti selisihnya kan tadi berapa? Selisihnya adalah laki-laki 170, perempuannya adalah 160. Selisihnya berarti adalah 10. Sip. Nah, gitu ya, ada. Gitu ya. Enak ya, kita udah hitung semuanya tadi. Oke. Lanjut. Lanjut. Nah, lanjut. Mana nih? Sekolah yang memiliki selisih jumlah laki-laki dan perempuan tak berkacamata kurang dari 10. Ini kayaknya soalnya keliru deh. Bukan kurang, harusnya lebih ya. Ya, tak berkacamata. Tak berkacamata yang kurang dari 10. Salah ya. Ini harusnya bukan kurang teman-teman. Soalnya ini harusnya yang bukan yang kurang, tapi yang tidak kurang dari 10 atau lebih ya. Tidak kurang dari 10 ya. Kita cek ya. Tapi ada nih, ini yang dihitung yang tak berkacamata. Selisih laki-laki sama perempuan yang tak berkacamata. Ya, oke. Yang kurang, yang tidak kurang dari 10, yang tidak kurang dari 10 berarti artinya selisihnya adalah yang lebih, selisihnya yang lebih dari 10. Nah, gitu ya. Cari yang selisihnya yang lebih dari 10. Kita hitung tadi. Yang tidak berkacamata. Oke, kita lihat ya. Oke, ini 27 sama 3. Tak berkacamatanya kan? Berarti berapa? 2, 4. 42 sama 18. Berarti berapa? 2, 4. Ya kan ya? Nah, oke. Gitu ya. 12 sama 18. Berarti 6. Oke. 54 sama 26. Oke. Berarti 28. Gitu ya. 34 sama 36 ya. Oke. Oh ada atau benar ya tadi ya? Oke coba 36 sama 2. Oke. Ini berarti jawabannya 1. Oke, saya cek.
Kita cek jawabannya adalah harusnya kalau dilihat dari datanya ini mana nih? Oke, ini berarti 3 sama 5. Ada nggak 3 sama 5? Kalau yang salah, nggak ada ya, tiganya nggak masuk. Oke, oke. Berarti oke, tidak kurang. Kalau tidak kurang berarti ini. Nah, 1, 2, 3 berarti 1, 2, 4 ya. 1, 2, 4, 1, 2, 3 ya. 1, 2, 4. Ini dia. Sip. Benar ya, berarti soalnya emang diralat tidak kurang dari 10. Berarti lebih besar sama dengan 10. Oke, gitu ya teman-teman ya. Sip, jadi tadi modalnya cuma hitung aja dulu di awal, detailin semua. Setelah itu kalian cari soalnya masing-masing jawabannya. Oke, ada pertanyaan dulu nggak sampai sini teman-teman? Aman ya? Aman. Karena ini nggak susah sebenarnya yang ini. Satu lagi, terakhir. Terakhir. 75. Sekolah yang memiliki jumlah siswa perempuan berkacamata paling banyak. Gampang kan? Karena kita udah cari. Kak, kenapa soalnya salah Kak? Iya, itu ralat Rik, harusnya. Dia ralat soalnya. Ini ralat ya. Harusnya tidak kurang. Ya, tidak kurang. Karena kalau kurang dia nggak ada. Coba. Jawabannya 4 ada. Coba 4. 4, 4. Oke, 4. 4 ada ya? Oh iya ada. Oke, sorry. Oh berarti saya yang salah. Sorry Rick. Nah, betul. Soalnya nggak ralat ya. Nah, ini tidaknya nggak ada. Berarti yang kurang. Oke, sorry. Thank you. Nah, yang kurang dari 10. Yang kurang dari 10 itu ada, yaitu di sini adanya itu adalah 3 sama 5. Sebentar, 3 sama 5. Oke, kalau jawabannya 4 kan bisa 4 itu selisihnya berapa nih kalau kamu cari Rik? Kalau di sini selisihnya sebentar ya. Selisihnya itu kalau yang 4 selisihnya 28 ya. Yang 4 selisihnya 28 ya. Karena di sini 26, yang sini 54. Oke, ya. 26, 54. Oke. Ini ya, berarti selisihnya adalah 28 gitu ya. Oke. Di SMP 5. Oke, SMP 5. SMP 5 selisihnya oke. Opsi keempat, bukan SMP 4. Oh, opsi keempat. Oke, iya. Opsi, iya, betul. Ya, thank you. Berarti dia harusnya adalah yang SMP 5 ya. Nah, tidak kurang dari 10 itu SMP 5. Oke. Yaitu ini SMP 5. Harusnya ada dua ya, kalau lihat datanya itu ada dua sekolah, yaitu SMP 5 dan SMP 3 ya. Oke, tapi di pilihan gadanya kan adanya SMP 5 aja ya. SMP 5 dan SMP 3. Karena di pilihan gadanya ada SMP 5 aja, berarti yang ini aja. Oke, thank you. Ya, sip. Makasih koreksinya, Rick. Bisa ya, yang lain yang maksudnya ya. Oke, thank you. Aman ya? Oke, aman. Lanjut yang ini. Nah, sekolah yang memiliki jumlah siswa perempuan berkacamata paling banyak ya gampang. Ya kan ini tinggal lihat datanya aja tadi. Perempuan dengan berkacamata paling banyak yaitu 42, yaitu berarti SMP 2 gitu ya. Oke. SMP 2. Selesai. Alhamdulillah. Oke, makasih. Thank you. Oke, adalah pertanyaan dulu nggak? Yuk, sini dari nomor berapa tadi ya? Dari nomor 6.
66 ya, sampai 71. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, berarti kita masih ada waktu untuk ngebahas yang PK. Saya tunggu sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aman ya? Aman. Oke. Ini ada panitia. Siapa ini? Panitia. Oke. Oke. Lanjut ya. Kalau nggak ada, berarti kita lanjut ke yang PK. Oke. Nah, PK gampang ya. Kita ada waktu setengah jam kurang lebih. Nah, kita bisa bahas PK. Yuk. Bismillah. Nah, kalau di PK emang cenderung lebih cepat harusnya karena satu soalnya 1 menit ya. Oke, kalau ketemu soal seperti ini, jujur aja ini banyak cara untuk kalian ngerjainnya. Jadi jangan terpatok dengan satu jarak. Beda orang biasanya suka beda ngerjainnya, gitu ya. Saya tulis ulang. Berarti 20 pangkat setengah dibagi dengan 5 pangkat min setengah dipangkatin dengan 3, gitu ya. 20 pangkat setengah itu kan sama aja 5 pangkat setengah kali 4 pangkat setengah. Ya enggak? Gitu ya. Yang bawah dibagi dengan 5 pangkat min 3/2. Oke, karena ini sama, berarti kan pangkatnya bisa saling dikurangkan ya. Berarti setengah kurangi min 3/2, yaitu 2. Gitu ya. Berarti 5 pangkat 2. Ini kan sama aja berapa nih? Sama dengan akar 4. Gitu ya. Berarti sama aja 25 kali 2, yaitu 50. Selesai. Nah, gitu ya. Oke, dah gitu ya. Aman ya? Aman. Ya, ini caranya bebas lah ya. Kalian mau mulainya gimana bebas. Yang penting ketemu jawabannya ya. Oke, lanjut. Nah, yang ini. Nah, ini gimana nih? Yang ini sebenarnya kalian boleh nyoba dulu ya. Yang kemarin nggak ikut boleh nyobain dulu ya. Oke, mana nih ya? Ini sebenarnya perbandingan biasa aja. Kita baca ya. Alas limas dan alas balok sebidang dengan rasio 1:4. Ya, jadi ini ada limas, gitu kan? Ini ada balok. Satu bidang, maksudnya satu bidang itu nempel di bawah, gitu ya. Dengan luas alasnya 1:4, gitu ya. Jadi kalau saya tulis dulu nih, luas alas limas, gitu ya, luas alas limas dibanding luas alas balok itu adalah 1:4. Oke, tinggi balok 10 dan luas alasnya adalah 40 ya. Tingginya balok adalah 10. Luas alas balok adalah berapa? 40. Gitu ya. Oke, volume bagian balok di luar limas. Waduh, mulai aneh-aneh nih ya. Volume bagian balok di luar limas, berarti di sini ya. Nah, di luar limas adalah 20 kali volume limas. Gitu ya. Jadi kalau ini kata-kata ini saya terjemahkan, berarti volume balok di luar limas, berarti kan sama aja volume balok dikurangi volume limas sama dengan 23 kali volume limas. Gitu ya. Kalau saya pindah ke kanan, berarti artinya volume balok itu sama dengan 24 kali volume limas. Oke ya? Oke. Sip. Berikutnya yang ditanyakan adalah perbandingannya. Gitu ya, itu kita masuk aja. Volume balok itu kan berarti luas alas kali tinggi kan? Berarti kan luas alas kali tingginya. Ya, tinggi balok berarti. Ini 24 kali, karena limas berarti ada sepertiganya, jangan lupa. Sepertiga luas alas, ya kan ya? Nah, luas alas kali tinggi juga. Luas alas. Nah, luas alas kali tinggi, tapi tingginya tinggi limas. Oke, tinggal kita masukin aja ya. Berarti luas alasnya balok itu tadi 40, gitu ya. Oke, terus kita cari, masukin 40 boleh, masukin 4 juga boleh sebenarnya. Berarti saya masukin 40 kali tinggi balok dibanding dengan 24 lagi, berarti coret ya. Coret jadi 8. Oke, luas alas limas berarti 10. Kok tahu 10 Mas? Ya, karena kan perbandingannya itu tadi 1:4 kan. Berarti ini 8, ini 10. Oke, 10 kan ini 1:4. Luas baloknya 40, berarti ini 10. Gitu ya. Oke, jadi luas 4 sama 1 juga nggak apa-apa juga sebenarnya.
Oke, ini berarti tinggal tinggi limas. Nah, lihat tinggi limas. Oke, berarti nanti artinya yang ditanyakan adalah tinggi limas berbanding tinggi balok. Yaudah, tinggi limas dibanding dengan tinggi balok itu adalah gimana nih? Berarti 40 dibagi 80. Gitu ya. Atau sama 1 banding 2. Udah cuma gitu aja. Oke, ada. Ada. Oke, gampang ya. Aman? Aman, sip, thank you. Nah, ini juga nggak susah harusnya. Lanjut. Nah, oke, cobain dulu deh ya. Ini gimana nih? Jika P sama dengan 5/6, manakah keempat pernyataan berikut yang bernilai benar? Gitu ya. Ini nggak masalah ya kan, udah terbiasa banget nih soal-soal seperti ini. Oke, saya terus nih. Nah, saya kembali lagi di sini aja ya. Saya salah. Oke, set gitu ya. Berarti ini ada P, ada Q, ada R. Nah, gitu ya. Sin P, ini P. Sin itu kan demi, yaitu 5/6. Berarti ini 5, sini 6. Gitu ya. Kalau pakai Pitagoras, berarti kan di sini itu adalah ini kuadrat kurangi ini kuadrat. Ya, akarin ya. 36 kurangi 25. 11. Berarti ini akar 11. Itu cuma gitu doang. Ya. Manakah keempat berikut pernyataan yang benar? Cos P. Nah, cari ya. Cos P. Cos P itu adalah samping per miring. Sorry. Sampingnya akar 11. Sampingnya akar 11 per, gitu ya. Oke, berarti salah ya. Salah. Nah, satu salah. Oke, berarti yang ada satunya salah nih. Ada satunya salah, ada satunya salah, ada satunya salah. Gitu ya. Oke, berarti ngeceknya tinggal 2 sama 4. Atau kita ceknya 2 deh. Cek angka 2. Oke, yang kedua cos R. Nah, cos R. Cos R juga sama, sami. Nah, tapi sampingnya R 5/6. Nah, gitu ya. 5/6 bukan 25/2/36. Salah ya, kecuali kalau cos kuadrat R itu baru 25/36. Berarti ini salah. Berarti yang ada duanya salah. Yang benar 4. Iya nggak? Iya, dah ini doang berarti. Nah, Mas nggak yakin Mas? Boleh kalau nggak yakin kalian cek semuanya ya. Kalau cek semuanya tangan P. Nah, tangan P tapi di kuadratin ya. Tangan P kalian kuadratin tuh. Nah, tangan P. P-nya itu yang ini ya, berarti tangan tuh desa. Nah, depan 5 per akar 11. Dikuadratin. Ya kan ya? Harusnya 25/11. Oh, itu 11/25. Salah kan? Nah, gitu. Yang 4 harusnya betul. Kalau 4 salah juga, waduh. Ya, jadi berapa? Ya harusnya betul nih ya. Nah, sin R. Sin itu kan demi lagi. Nah, yang ini depan R. Berarti akar 11. Samping, miring 6. 11 per, ya akar 11 per 6. Atau samanya 1/6 akar 11. Ya udah, betul. Nah, sip, gitu ya. Alhamdulillah. Gampang ya? Gampang. Jadi emang jujur aja kalau kuantitatif itu emang diset untuk bisa satu soal 1 menit. Paling nanti di kondisi-kondisi tertentu aja teman-teman untuk satu soal bisa lebih dari 1 menit. Gitu ya. Lanjut? Lanjut dong. Nah, bahasa Nadera nih hampir tiap tahun keluar ya. Kalau di kuantitatif bahasa Nadera, yuk kita baca. Barisan bilangan ini merupakan barisan aritmatika. Berapakah banyaknya dari 4 pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas? Gitu ya. Oke, berarti barisan aritmatikanya min 20, min 17, min 14. Kalau kalian lanjuti, min berapa berarti? Tambah 3, tambah 3, tambah 3 ya, berarti min 11, min 8, dan seterusnya. Nah, seperti itu. Gitu ya. Oke, kita cek pernyataan satu persatu. Setiap suku bernilai negatif. Enggak, ini kan kalau kalian lanjutin terus pasti ada positifnya, ya enggak? Ini kalau kalian lanjutin terus pasti ada positifnya. Nah, ya kan ya? Oke, berarti salah. Mana salah? Salah. Nah, gitu. Oke? Oke, ini kalau saya lanjutin terus berarti berapa nih? Min 5. Ya enggak? Min 2. 1. Ya kan ya? 4 dan seterusnya. Oke, oke. Lanjut, jumlah setiap 3 suku berurutan adalah ganjil. Kita cek.
Kalau ini saya jumlahin, ini ganjil. Karena genap, ganjil, genap. Ini ganjil. Ya nggak? Ganjil. Ini juga saya jumlahin lagi. Ini juga ganjil. Tetapi kalau saya jumlahkannya ini ke sini, jadi genap. Oke ya, jadi kalau saya kasih keterangan deh, nah ini ke sini, ini ganjil jumlahnya. Ya enggak, karena genap, ganjil genap. Tapi kalau saya jumlahkan ke sini, ini jadi genap. Jadi artinya tiga suku yang berurutan belum tentu kan ganjil. Bisa ganjil, bisa genap. Berarti ini salah. Gitu. Oke. Min satu merupakan salah satu suku barisan tersebut. Min satu itu merupakan salah satu suku barisannya. Iya enggak? Enggak. Min satunya enggak ada, adanya min dua. Gitu ya. Oke, berarti salah. Setiap selisih dua suku ganjil, barisan bukan kelipatan 6. Oke, harusnya sih benar ya. Setiap selisih dua suku ganjil merupakan kelipatan 6. Ya, iya, karena ininya kan 3 kelipatannya ya. Benar harusnya ya. Karena dia itu kan B-nya itu adalah 3. Gitu kan ya, berarti selisihnya pasti kelipatan 6. Selisih dua suku kan ya. Nah, berarti kalau dua suku berarti 6 selisihnya. Gitu kan ya? Adalah kelipatan. Nah, betul berarti. Sip. Berarti yang betul cuma 4 saja. Ya, 4 saja, jangan mau nyerotnya 4 ya. Kadang-kadang ada yang gitu tuh. 4 nyerotnya 4. Ya, berarti karena ada satu aja ya berarti satu ya. Karena yang ditanyakan adalah banyaknya yang benar berapa. Gitu ya. Kadang-kadang gitu tuh teman-teman yang sudah mikir kenceng-kenceng, salah nyoret ya. Ada berapa katanya. Oke. Aman ya? Aman, Mas. Lanjut? Lanjut. Yuk. Yuk, cepet ya. Loh, ini kok nggak ada soalnya? Waduh, kelewat satu ya. Sorry. Kelewat satu. Bener kan ya? 19. Oke, lanjut. Nah, ini dia. Diketahui ada orang akan bikin sebuah lambang atau kode lah gitu ya. Diketahui ada kode dengan susunan seperti ini. Angka, huruf vokal, angka, huruf vokal. Ini vokalnya selalu ya. Ini V, ini F. Yang benar F atau V. Ayo, yang benar F atau V ini. Ya. Kata sandi 4 simbol berbeda. Jadi artinya di sini harus beda semua. Maksudnya gitu ya, karena ada kata-kata berbeda. Nah, ini dia. Oke. Disusun dari 2 angka dan 2 huruf. Berarti di sini angka, gitu ya. Dan huruf-huruf. Susunan kata sandi tersebut dengan ketentuan. Ketentuannya yang pertama adalah angka pertama harus ganjil. Angka kedua di antara ini semua. Huruf pertama bukan A ya, berarti ya, bukan A. Huruf kedua adalah O. Oke, yuk kita lihat kondisi pertama, hati-hati di sini. Kalau kita bikin, karena dia ganjil, berarti kita bikin yang ganjil dulu. Tetapi hati-hatinya karena ganjil juga ada di sini juga nih. Kalau kalian ada ketemu seperti ini, kan ini nanti akan ada di angka yang kedua ya. Angka bagian di sini gitu ya. Sedangkan ini kan ganjil tuh. Ganjil itu kan ada gini, hati-hati. Ganjil itu ada 1, 3, 5, 7, 9. Oke. Terus di sini juga ada angka juga sebenarnya yaitu 0, 2, 3, 4, 5, 8. Gitu ya. Yang harus hati-hati karena di sini ada sama 35, di sini ada 35. Ini yang sering sekali bikin salah. Kalau ada yang kembar seperti ini kalian bedakan. Nah, gitu ya. Kalian bedakannya gimana? Kita tulis 3,5 di sini. Nah, gitu ya. Pokoknya ganjil tetapi yang 35 dulu. Ya, ganjil tetapi yang angkanya cuman kemungkinannya 3 sama 5. Kalau nggak 3, ya 5. Nah, gitu ya. Oke. Terus berikutnya, nah di sininya adalah angka itu, yaitu antara 0, 2, 3, 4, 5, 8. Nah, gitu ya. Oke. Kalau 3 sudah dipakai di sini, nah berarti kan ini nanti udah nggak boleh dipakai di sini lagi. Gitu ya. Oke. Paham ya? Kalau mau dipisahin satu-satu juga boleh. Jadi ada yang lebih berhati-hati lagi, dipisahin satu-satu. Ya. Nanti hasilnya harusnya sama sih. Gitu ya, dipisahin satu-satu. Seperti ini, Mas. Misalnya satu-satu gimana? Contohnya gini ya, ada yang lebih berhati-hati lagi, karena dia nggak ingin ketulis 2 kali. Ini misalnya angka 3 tertulis di sini,
berarti di sini adalah selain 3. Yaitu selain 3 itu berarti bisa 0, 2, 4, 5, 8. Ini kan lebih aman gitu ya. Jadi nggak langsung 2 kayak tadi. Berarti ini ada 1 kemungkinannya, di sini ada 4 kemungkinannya. Gitu ya. Oke. Yang di sini bukan A. Nah, bukan A itu berarti A, I, U, E, O. Ada 4. Nah, gitu ya. Terus berikutnya yang paling belakang adalah O. Berarti ini ada harus huruf O ini. Harus huruf O. Berarti 1. Berarti ada 16. Gitu ya. Oke. Yang kedua, tapi kalau kalian udah lancar ini langsung jadiin 1 nggak apa-apa. Gitu ya. Yang ini adalah bilangan ganjil yang 5 depannya. Berarti yang ini adalah yang bilangan ini tetapi yang nggak ada 5-nya. Nah, gitu ya. Berarti 0, 2, 3, 8. Nah, 5-nya nggak ikut ya. Oke, 0, 2, 3, 4, 8. Ini 5 ya, maaf ya harusnya ya. Nah, ini 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Berarti ini 5, ini harusnya 20. Oke, gitu ya. Ini 0, 2, 3, 4, 5 sudah dipakai 8. Oke, juga 1, sini 5, gitu ya. Oke, ini sama, ayo juga. I, U, E, O, 4. Gitu ya. Ini 1. Nah, berarti ini 20. Oke, ya. Tadi kalau saya yang tadi itu boleh langsung ini dengan jadiin 1. Berarti nanti ininya 2, 4, 5, 1. Jadi nanti 40 jadinya. Ya, kalau mau jadiin 1. Kalau dipisah ya kayak gini. Oke. Berikutnya adalah selain 3 sama 5. Oke. Selain 3 sama 5 itu angka ganjil bisa berapa aja? Bisa 1, ya kan ya? Bisa 1, 3, 5, 7, 9. Nah, seperti itu. Kenapa gini Mas? Lah ini aman nih di sini. Mau 0, mau 2, mau 3, mau 4, mau 5, mau 8, ini aman. Di sini ada 3, 5 ganjil tapi di sini nggak ikutan. Gitu ya. Oke, berarti ini cenderung lebih aman. Ini 3, berarti ya. Ini ada berapa berarti? 6 ya. 1, 2, 3, 4. Iya, ada 6. Nah, seperti itu. Terus ini 4. Sama kayak tadi, ini 1. Nah, gitu. Gitu ya. Berarti 12 kali 6. Oke, 72. Oke, berarti totally adalah 20 tambah 20 tambah 7, 2 yaitu 112. Oke, gitu ya, teman-teman. Sip. Oke. Sebenarnya yang kita lakukan itu adalah cuma berhati-hati aja biar 3 sama 5-nya nggak ikut ketulis 2 kali di sini tulis di sini ketulis seperti itu. Karena nanti hasilnya akan beda. Yang paling kanan O. Oke. Oke. Yang mana? Oh ya, 4, 3. Oke, oh ya. Oh ya, thank you. Nih, Arik ingetin lagi. Ini O, berarti yang ini harusnya berapa? 3. Ya, ini 3, ini 3. Oke. Ini 1 ini kan udah O, karena beda semua ya, berarti ini 3. Gitu ya, ini beda semua di 3. Kita cek ya. Ini berarti ini di 3. Karena O-nya sudah nggak boleh ditulis ya. Oke, cek. Oke, berarti ini 15, ini 15 gitu ya. Ini 9 kali 6 gitu ya. Berarti berapa nih? 5, 4. Oke, sip, thank you. Berarti totalinya adalah jadi berapa nih? Totally jadi 15 tambah 15 tambah 54. Oke, jadi 84. Oke, sip, thank you. Ya, tadi kelewatan O-nya ya. Oke, makasih Rik. Ya, jadi maksudnya Arif tadi ini. Nah, itu Rik ya. 3. Karena O-nya sudah nggak boleh dipakai. Kenapa Mas nggak boleh dipakai? Ya benar, karena tadi harus yang berbeda. Ini dia. Nah, gitu ya. Sip, jadi cuma IUE semuanya, ya. Oke, thank you. Oke, sip, gitu ya. Ya, ngerti sampai sini? Aman? Aman ya? Aman. Untung diingetin ya. Lanjut. Saya itu udah sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, ini dia. Ini kayaknya kemarin di TOTKA juga muncul ya. Kalau teman-teman yang ikut TKA di minggu kemarin ini juga ada soal kayak gini, ya. Ini di TOTKA juga kemarin muncul.
ya, cuman agak beda sedikit, ya, beda sedikit soal. Dan perhatikan, di sini kita punya XY lebih besar dari 10 dan YZ lebih kecil dari 10. Kalau kita analisis, gitu ya, kita terus ya, X kali Y lebih besar dari 10. Artinya, kalau X-nya positif, berarti Y-nya juga positif. Gitu ya. Kalau misalnya X-nya negatif, berarti Y-nya juga harus negatif. Loh, kenapa Mas? Karena kan perkaliannya harus lebih besar dari 0, harus positif, ya kan? Kalau harus positif, berarti dua-duanya positif atau dua-duanya negatif. Gitu ya. Oke, lanjut. Gimana dengan YZ-nya, Mas? YZ. YZ-nya lebih kecil dari 0. Nah, berarti artinya perkaliannya harus negatif. Berarti artinya kalau Y-nya positif, berarti Z-nya yang negatif. Nah, gitu ya. Tapi sebaliknya, kalau Z-nya negatif, gitu ya, berarti kalau Y-nya yang negatif, berarti Z-nya yang positif. Oke, paham ya? Paham. Berarti artinya kombinasi yang pertama adalah X-nya positif, Y-nya positif, gitu kan ya? X-nya positif, Y-nya positif, Z-nya negatif. Ya kan? Gini kan? X-nya positif, Y-nya positif, Y-nya positif, Y-nya negatif. Nah, itu kombinasi yang pertama. Kombinasi yang kedua adalah Y-nya negatif, Y-nya, X-nya dulu maaf. X-nya negatif, Y-nya negatif, Z-nya positif. Nah, gitu. Gitu ya. Oke, nah tinggal kita coba. Lihat. Berarti ya, berarti kan kalau di sini XY, nah ya di sini XYZ. Kalau ada kuadrat-kuadrat ini nggak ngaruh, kalian abaikan nih kalau ada kuadrat abaikan. Loh, kenapa diabaikan Mas? Ini abaikan. Nah, gitu ya. Jadi karena kalau dikuadratin itu pasti positif, ya nggak? Ini kuadratin pasti positif. Ini dikuadratin pasti positif. Ini dikuadratin positif semua. Nah, gitu ya. Jadi akhirnya teman-teman, kalau saya tulis, yang ini abaikan aja. Nah, ini abaikan. Ini abaikan aja. Gitu ya. Ini abaikan aja. Ini abaikan aja. Nah, ini abaikan semua. Ini pasti positif yang ini. Ya nggak? Oke. Berarti ini pasti positif. Nah, gitu. Oke ya. Oke. Terus berikutnya, yang ini X. Nah, X itu kan bisa positif, bisa negatif. Karena X. Yang C itu adalah X kali Z. Nah, X kali Z itu berarti X-nya positif, Z-nya negatif. X positif kali negatif, negatif. Negatif kali positif, negatif. Oh, berarti artinya ini ada X, X kali Z itu selalu negatif nih. Positif kali negatif, negatif. Negatif kali positif, negatif juga. Oh, ini selalu negatif yang ini berarti. Ya kan ya. Kalau X, Y, Z, kalau kalian perhatikan nih, X kali Y kali Z, ya. Ini X kali Y kali Z, positif, positif, negatif, 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 positif. Berarti ini bisa positif, bisa negatif. Kalau yang berikutnya X kali Y. X kali Y itu kalau kalian perhatikan, bisa positif kali positif, 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 Y negatif kali negatif, positif. Nah, ini berarti positif. Yang diminta yang apa? Yang diminta yang pasti negatif. Yang pasti negatif mana? Yang C. Gitu. Gitu ya. Berarti jawabannya adalah yang C. Jawabannya yang C, Mas. Gitu. Gitu ya. Paham nggak nih? Gitu ya, gampang ya. Nah, cuman permainan plus minus aja sih. Gitu ya. Lanjut. Lanjut, Mas. Gitu ya. Oke, oke, oke. Yang ini. Ini nggak susah sebenarnya, cuma butuh sabar aja. Ya, soal seperti ini tuh nggak susah, cuman kalian butuh sabar. Ya, oke. Ya, perhatikan kalau C segitiga D ini rumusnya, gitu doang kan? A plus B ini rumusnya. Nah, cuman gitu aja. Ya, tapi teman-teman harus sabar. Di sini adalah Z segitiga 1 di plus 5 untuk Z-nya min 3 dan Z-nya 3. Gitu ya. Berarti teman-teman itu kalian harus cari Z1 dulu. Nah, kita cari Z1 dulu ya. Z segitiga 1. Karena Z-nya itu bisa min 3 bisa 3. Saya ambil yang min 3 dulu. Min 3 Z1. Lihat kalau Z itu gimana? Ini dia. Kalau Z. Kalau segitiga itu gimana? C ditambah D min C. C itu berarti adalah min 3 ditambah D min C. Berarti 1 per min 3. Gitu ya, berarti min 3 seper 3. Gitu ya.
atau min 10 per 3. Oke, kalau 3 segitiga 1. Berarti sesuai rumusnya 3 ditambah sepertiga. Gitu ya, berarti 3 sepertiga atau 10 per 3. Bedanya plus minus saja. Oke, sip. Berikutnya. Berikutnya ini, nah, yaitu Z segitiga 1. Nah, dibintang atau ditambah dengan 5. Oke. Ini kan hasilnya bisa ya pakai yang min 2 per 3, ya, min 10 per 3 atau 10 per 3, gitu ya. Berarti kalau saya pakai min 10 per 3, berarti min 10 per 3 plus 5, gitu ya. Sesuai rumusnya B min A, berarti B itu yang kanan, berarti 5. Min A berarti plus 10 per 3, gitu kan ya. Dibagi dengan A itu berarti min 10 per 3 dikali B itu dikali 5, gitu ya. Oke, sip. Yang atas sama yang bawah saya kali 3 semua, berarti 15 ditambah 10. Kali 3 juga yang bawah. Nggak apa-apa ya, kalau atas kali 3, bawah kali 3 juga. Berarti jadi min 50. Gitu ya. Berarti ini 25 per min 50. Atau sama aja min setengah. Nah, gitu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, saya bilang 10 per 3. 10 per 3 plus 5. Gitu ya. Berarti B min A berarti 5 min 10 per 3 dibagi gitu kan 10 per 3 dikali 5. Oke, kali 3 semua jadi 15 min 10 kali 3 jadi 50, berarti ini 5 per 50 atau 10 gitu ya. Oh, berarti artinya P-nya itu bisa min setengah, tapi P-nya juga bisa berapa nih? 1/10. Q-nya itu 1/5. Nah, gitu ya. Sip. Berarti kalau kalian lihat, P itu selalu lebih kecil dari Q, ya nggak? Baik yang ini, ya kan? Ataupun yang ini. Nah, seperti itu. Oke, berarti artinya P-nya selalu lebih kecil dari Q. Oke, sip, gitu ya. Cuma butuh teliti aja, ya. Oke. Siap, Mas. Lanjut. Nah, selesai nanti kita ya, kira-kira ya. Lanjut. Nah, yang ini. Nah, ini piye ini ya. Ini juga kemarin, kalau nggak salah, di TKA juga keluar. Ya, karena memang ada beberapa soal-soal irisan ya, teman-teman ya. TKA dengan apa ini? UTBK. Yuk, bismillah. Fungsi F didistribusikan sebagai berikut. Nah, fungsi F itu gini katanya. Fungsi F itu adalah, Fx itu adalah akar dari A-4X. Daerah asalnya, nah, domainnya, oke, domainnya adalah X lebih kecil sama dengan 1 katanya. Maka, manakah dari tiga penyampaian berikut yang bernilai benar berdasarkan informasi? Oke ya, jadi informasi cuma ini aja sih. Fungsinya itu adalah ini, gitu kan ya. Dan daerah asalnya itu ini. Nah, gitu. Oke, ingat kita cari daerah asalnya. Daerah asal itu adalah apa? Yang di dalam akarnya harus lebih besar dari 0. Kan gitu ya. Karena itu masuk di dalam kisi-kisi dari TKA. Oke. Oke, kita tulis ya. Berarti artinya domain. Domain itu A min 4X-nya harus lebih besar sama dengan 0. Nah, gitu. Oke. Sip, berarti sama aja. Min 4X harus lebih besar sama dengan min A. Gitu ya. Saya bagi dengan min 4 semua. Min 4 habis, berarti bagi min 4 jadi A per 4. Oke ya, gitu. Kalau dibagi dengan min atau dikali dengan min itu tandanya berubah. Yang tadinya lebih besar, misalnya berubah jadi lebih kecil. Gitu ya. Oke. Berarti artinya ini itu sama dengan ini, Mas. Nah, gitu ya. Jadi artinya ini nih, itu sama dengan ini. Nah, gitu. Ya kan? Karena ini domain, ini juga domain. Nah, gitu maksudnya. Gitu ya. Berarti artinya kita dapat. Nah, dapatnya apa? Berarti kita dapat bahwa A per 4 itu sama dengan 1. Artinya A-nya sama dengan 4. Nah, gitu. Pernyataan 1, A lebih besar dari 2. Betul. Nah, gitu. Gitu ya. Sip. Nah, sekarang fungsinya kita rubah sekarang. Karena A-nya sudah dapat, berarti fungsinya adalah akar dari 4 min 4X. Nah, seperti itu. F min 1 adalah 4 katanya. Kita masukin aja. F min 1. Berarti akar dari 4 kali min 1 berarti plus 4. Ya enggak? Akar 8 berarti 2 akar 2.
salah ya. Yang ini salah. Nah, gitu. Oke. Terus berikutnya. Yang 3, FB 6, maka B adalah min 8. Kita cek ya, enggak susah sih. FB. Nah, berarti X-nya diganti B, gitu kan. 4 min 4B, hasilnya berapa? 6. Gitu ya. Katanya nanti B-nya min 8. Ya, yang mau masukin 8 langsung bisa sih sebenarnya, gitu ya. Berarti kalau kita kuadratin 4 min 4B sama dengan 36. Gitu kan ya. Berarti min 4B sama dengan min 32. Berarti B-nya adalah, kalau min 32 sih 32. Nah, 32. Berarti B-nya adalah min 8. Betul ya? Betul. Ini betul. Sip, berarti betul. Ya, berarti 1 sama 3 saja. Oke. Thank you. Bisa ya? Bisa dong. Nggak ada masalah, ini ya, aman ya. Ini harus bisa karena ini di TKA keluar, di UTBK juga sesekali keluar. Oke. Lanjut. Ini 24, 25. 24, 25 ini hati-hati. Ini kemarin kita juga di beberapa pengajar ada apa namanya? Ada bukan selisih pendapat sih. Kita yang benar yang mana nih, gitu ya. Karena nanti coba kita analisis. Jadi gini. Kadang-kadang soal seperti ini terjadi perdebatan bahkan antara pengajar, gitu, karena kadang-kadang itu tergantung persepsi, gitu ya. Nah, persepsi yang ada di sini adalah apa nih? Ya, coba kita lihat. Yuk. Nah, ini sebenarnya harusnya nggak harus jadi masalah sih. Untuk A lebih besar dari 0, apakah 1 lebih kecil X lebih kecil 3, sehingga dengan X bilangan real merupakan himpunan penyelesaian dari ini. Oke. Apakah ini, maksudnya gini, apakah ini itu adalah himpunan penyelesaian dari ini? Nah, maksudnya itu gitu tuh. Apakah 1 sampai 3, antara 1 sampai 3 itu adalah himpunan penyelesaiannya? Oke. Karena itu berupa apa namanya? Pertidaksamaan mutlak, kita selesaikan berdasarkan pertidaksamaan mutlak ya. Oke. Masih ingat kan ya kalian ya? Pertidaksamaan mutlak ya? Ingat Mas? Oh, mantap. Oke, kita tulis. Berarti mutlak dari AX min C lebih kecil min C, min 5, maaf. Min 5 lebih kecil daripada C. Nah, penjelasannya gimana sih ini? Kalau kalian punya mutlak seperti ini, itu adalah mutlaknya dihilangkan, jadi dari sebelah kirinya kasih min C, gitu ya. Lebih kecil dari AX min 5, sebelah kanannya C. Nah, seperti itu. Oke. Masih ingat ya, yang seperti ini ya. Oke. Oke, jadi artinya C-nya taruh kanan kiri, tapi yang kiri kasih min. Oke. Sebelah kiri kanan saya tambah 5 semua, biar hilang min 5 di tengahnya, berarti min C ditambah 5 lebih kecil dari AX, lebih kecil daripada C. Oke. Lanjut dulu. Karena kita mau cari X-nya, ditambah 5 juga berarti. Berarti ini tadi tambah 5 semua jadi seperti itu. Nah, biar X-nya hilang, berarti kita bagi X-nya hilang, biar A-nya hilang, kita bagi A semua. Oke ya. Kita bagi A jadi min C plus 5 dibagi A lebih kecil dari X, lebih kecil dari C ditambah 5 dibagi A. Gitu ya. Oke. Sip. Lah katanya apakah ini itu adalah hasilnya ini. Nah, kita nggak tahu, ya kan? Tergantung A-nya berapa, C-nya berapa. Paham ya? Tergantung A-nya berapa, C-nya berapa. Kalau A-nya ada dan C-nya ada, gitu ya, kita bisa tentukan apakah ini segini, gitu ya. Kita cek doang nih. Nah, coba cek. Kita cek analisis. Analisis itu adalah kalau dia pingin hasilnya ini, berarti kan ini tuh harus sama dengan 1, ya kan? Dan ini harus sama dengan 3. Kebayang ya? Oke. Jadi artinya kita cek biar ini C tambah 5 per A, berarti ini harus sama dengan 1, gitu kan? Berarti min C ditambah 5 itu sama dengan A, gitu ya. Oke. Berarti sama aja nanti A ditambah C sama dengan 5. Oke, hati-hati. Mas, berarti yang nomor 2 betul dong. Nah, ini dulu ya. Oke, sabar. Oke, yang ini berarti C ditambah 5 per A sama dengan 3. Gitu ya. Berarti C ditambah 5 sama dengan 3A. Atau 3A min C sama dengan 5. Oke,
Jadi artinya dia akan ketemu ininya 1 dan ininya 3 jika hubungannya ini tuh harus kayak gini. Gitu ya. Jika hubungannya tuh ini kayak gini. Atau nanti kalian eliminasi. Gitu ya. Oke. Oke. Artinya teman-teman, artinya saya cek lagi nih. Kalian eliminasi ya, saya eliminasi nih. Ya, sekalian deh eliminasi ya. Soal saya eliminasi di sini adalah A ditambah C sama dengan 5, gitu kan ya. Salah nggak nih saya nih? Ada yang salah nggak? Deh, benar ya. Oke. A ditambah C sama 5. Oke, ini saya tambahkan teman-teman. Oke, saya tambahin. Berarti 4A sama dengan 10. Berarti A-nya adalah 2,5. Ya kan? Berarti C-nya juga sama, 2,5. Oke. Jadi sebenarnya kalau dia pingin jawabannya adalah seperti ini, dia ingin jawabannya seperti ini, berarti artinya A-nya harus 2,5, C-nya 2,5. Artinya A sama dengan C. Paham ya? Oke. Tapi pernyataan ini ada di ini agak sedikit menjebak. Ternyata pernyataan 1 nih, saya tulis ya, pernyataan 1 itu adalah 0 lebih kecil dari 2C, lebih kecil dari A. Paham ya? Dari pernyataan ini teman-teman, berarti artinya C itu tidak sama dengan A. Gitu ya? Oke. Paham ya di sini ya? Tidak berlaku berarti C tidak sama dengan A kalau seperti ini. Gitu ya. Oke, karena tidak sesuai. Ya, berarti artinya kita tahu, oh berarti artinya dengan seperti ini pernyataan ini cukup untuk menjawab. Ya, kok cukup Mas, justru Mas? Iya, cukup untuk menjawab bahwa jawabannya adalah tidak. Gitu ya. Jawabannya adalah tidak. Kenapa kok tidak? Karena dia akan sesuai dengan ini, gitu ya. Jika A-nya itu sama C-nya itu sekian. Sedangkan pernyataan 1 dikasihnya sekian. Berarti pernyataan itu cukup untuk menjawab dan jawabannya adalah bahwa ini tidak, bukan penyelesaiannya bukan ini, gitu ya. Jadi pernyataan 1 itu cukup. Nah, yuk paham nggak nih, gitu ya, sambil diresapi kalau yang ini, gitu ya. Oke, yang kedua adalah katanya A tambah C-nya itu sama dengan 5. Justru ini nggak cukup. Loh, nggak cukup Mas? Iya, kalau A tambah C-nya 5, kan bisa jadi A-nya itu 1, C-nya itu berapa misalnya? 4. Ya enggak? Kalau A-nya 1, C-nya 4, saya masukkan ke fungsi ini, gitu ya. Berarti A-nya 1, C-nya 4, saya masukkan misalnya. A-nya 1, C-nya 4. Berarti C-nya 4, 1, A-nya 1, berarti 1. Ya, lebih kecil daripada X, lebih kecil dari A-nya 1, C-nya 4, 9. Nah, gitu ya. Ini ya, C-nya saya ganti 4, gitu ya, jadi 1, ya kan? Terus A-nya 1, 1 per 1, 1, ya kan? Terus C-nya saya ganti 4, 9 per 1, 1 per 9. Oke, sip gitu ya. Ini kalau apa tadi? C-nya 1, A-nya 4. Atau juga saya bisa ganti A-nya itu 2,5, tapi C-nya juga 2,5. Sama kayak tadi. Pasti hasilnya ini 1 lebih kecil 3. Berarti kadang benar. Nah, ya kan? Yang ini salah, yang ini benar, berarti justru tidak cukup. Kenapa? Karena dia tidak konsisten, gitu ya. Kadang pernyataan ini menimbulkan yang salah, kadang menimbulkan yang benar. Berarti justru tidak cukup. Berarti yang benar adalah yang 1 saja, gitu ya. Oke, sip. Oke, wah, satu lagi ngebut. Nah, ini yuk, satu lagi ya. Ya bentar waktunya ya. 2 tahun yang lalu usia Agus 3 kali usia Budi. Berarti kalau 2 tahun yang lalu menurutnya nggak boleh gini ya. Berarti 2 tahun yang lalu usia Agus 3 kali usia Budi. Nah, ini nggak boleh kayak gini. Kalau 3 tahun yang lalu. Kalau 3 tahun yang lalu teman-teman nulisnya harus berarti 2 tahun yang lalu berarti Agus min 2 tahun sama dengan 3 kali usia Budi. Budi min 2 tahun. Nah, seperti itu. Gitu ya. Berarti A min 2 sama dengan 3B min 6. Nah, seperti itu. Oke. Lanjut ya. Oke, berarti kalau saya tulis A sama dengan 3B min 4. Nah, boleh seperti itu atau boleh dirubah B-nya sama dengan A ditambah 4 dibagi 3.
Nah, gitu ya, biar A-nya ada, B-nya ada. Berikutnya, jumlah usia mereka saat ini adalah X. Berarti saat itu X, berarti ya A tambah B aja, karena saat ini kan X. Gitu ya. Maka usia Agus 2 tahun yang akan datang berapa? Yang ditanyakan Agus 2 tahun yang berarti A ditambah 2. Nah, karena jawabannya berupa X, ya udah kita terus lagi. A ditambah B sama dengan X. Gitu kan? Jawabannya harus berupa A. Berarti B-nya kita ganti dengan A. A, B-nya itu kan ganti dengan ini. Gitu ya. Berarti A ditambah 4 dibagi 3. Itu sama dengan X. Gitu ya. Oke? Oke, kalau saya ganti kali 3 semua, berarti 3A ditambah A ditambah 4 sama dengan 3X. Oke? Oke. Berarti 3A tambah A jadi 4A sama dengan 3X min 4. Oke? Oke, Mas. Berarti ini A itu sama dengan 3X min 4 dibagi 4. Nah, gitu. Yang ditanyakan kan A tambah 2. Ya, berarti A tambah 2 sama dengan 3X min 4 dibagi 2 ditambah, dibagi 2 lagi. Dibagi 4, dibagi 4 ditambah 2. Gitu ya. Ditambah 2 itu kan sama aja ditambah 4/4, 8/4 ya. Berarti A tambah 2, ya 8/4 ya. Berarti 3X plus 4, ya kan. Per 4. Selesai. Nah, ini dia jawabannya. Oke? Sip, ada nggak? Ada. Oke, gitu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah pas ya, lebih 3 menit. Oke, makasih teman-teman. Ada pertanyaan dulu nggak nih sampai sini? Ya, luar biasa. Oke, ini ya. Lumayan lengkap nih malam ini. Ya, saya doakan semoga keterima sesuai PTN kalian, impian kalian. Terima kasih tadi yang sudah ngingetin saya. Berapa kali saya salah hitung, gitu ya. Semoga tambah keberkahannya, tembus yang mau ke UI, ITB, UGM, atau mungkin ke luar negeri. Saya doakan semoga dimudahkan. Oke, ada pertanyaan nggak? Karena sudah jam 21.45, kalian harus balikin laptop ya. Nah, teman-teman. Kalau nggak ada, terima kasih ya. Nanti seperti biasa saya share hasilnya ke grup kalian. Nah, ini malam ini bahas TO yang kemarin. Kemungkinan malam depan juga masih bahas TO, tapi TO yang sebelumnya. Karena kalau nggak salah TO sebelumnya juga belum pernah dibahas. Oke, terima kasih teman-teman. Nggak ada ya, saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, nggak ada. Kalau nggak ada berarti sampai sekian dulu. Saya doakan semoga sukses semuanya, selamat beristirahat, dan terus semangat. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.